sudah. Oke. Ya, Udah bisa Pak? mulai sampai mana? Saya. Pokoknya sampai jam 11 ya. Ya boleh. Perkenalkan Pak, sekali lagi nama saya Wida Widiati. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tesis saya. Tema penelitian yang dilakukan adalah tentang kolaborasi, dinamika kolaborasi di kampung budidaya di Oku Timur gitu. Sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin Bapak bisa perkenalkan nama Bapak, terus jabatan gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Wida ya, Wida Widiati. Betul Pak. Ini universitasnya Wageningen University and Research. Iya Pak. Ini di Belanda di Pak. Belanda Iya. ya. Baik. S2 ya. S2 Pak, master ya. Sebentar Pak, ini S2 apa S3? S2 Pak. S2. Iya. Jadi terima kasih Wida ya. Iya Pak. Mau mewawancari saya nama Karno dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Dalam hal ini mewakili kepala dinas untuk menghadiri pertemuan nasional. Jadi sekalian bertemu Wida, ya kalau Wida mau wawancara, ya Turi, mangga. Ya, oke Pak. Sebelumnya boleh Bapak jelaskan, gambarkan gitu, gimana Pak perikanan budidaya di Sumatera Selatan, khususnya untuk patin gitu. Namun secara luas juga boleh dijelaskan, digambarkan. Iya. Terima kasih Wida. Jadi kalau kita berbicara perikanan budidaya di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan memang salah satu provinsi yang memiliki perairan daratan. Ya. Zaman dulu itu perairan umum daratan ya. Tapi sekarang istilahnya jadi perairan daratan. Itu yang paling besar. Katakanlah saya berbicara yang paling besar karena angka 2,5 juta hektar untuk perairan daratan itu angka yang masih relatif bisa nambah. Ya, gitu. Angka yang ketemu sekarang adalah angka 2,5 juta hektar untuk perairan umum daratan, perairan daratan. Tetapi kalau saya melihat, membandingkan kemudian meneliti, itu bisa menambah angka itu dibandingkan dengan sungai, kemudian sungai besar ya. Sungai besarnya ada Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering. Itu aja dari sungai besar itu aja sudah bisa mencakup 2,5 juta hektar. Danaunya. Dari data sekarang ya Pak. Belum sungai-sungai kecil banyak, ada sekitar 7 sungai. Nah, ini menjadikan potensi luar biasa besar untuk perikanan budidaya. Perikanan budidaya sudah maju berkembang sejak zaman penjajahan. Karena dari zaman dulu memang ikan itu luar biasa di Sumatera Selatan ya. Terakhir ketika dekade perkembangan budidaya kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang menjadikan untuk budidaya harus berusaha keras karena dihadapkan dengan pertama permasalahan perairan dalam hal ini kualitas air ya. Kemudian permasalahan kawasan, permasalahan lahan, ada perebutan gitu ya, penggunaan, pemanfaatan. Nanti mau dibuat kolam, ini tuntutan ada yang mau pertanian karena kan kepentingan itu bukan hanya kepentingan sekedar istilahnya untuk sosial masyarakat. Kepentingan politik ekonomi itu luar biasa. Sehingga pertanian ketika ditinjau lebih hebat dalam
sisi politis maka dituntut pertunjukan umpamanya, maka akan terkalahkan untuk lahan-lahan budaya. Makanya kemarin saya berbicara di awal, ada narasumber dari ATR untuk zonasi, untuk pembagian area yang ditetapkan dengan RT RW perairannya nih di daratan. Maksudnya ini untuk perairan tangkap, perairan budidaya, untuk pengolahan, nah untuk konservasi. Sumatera Selatan lengkap itu, ada semua. Nah, tetapi pembagiannya ini belum dilegalkan dengan petanya, sehingga suatu waktu kan bisa berubah dari konservasi menjadi pariwisata, dari budidaya menjadi pertanian, kemudian dari pengolahan menjadi pertanian dan lain sebagainya. Nah, kepentingan-kepentingan itu yang segera harus ditetapkan dengan RT RW, ilegalkan. Maka saya berbicara ini harus berkaca kepada RJ. RJ kan komandannya KKP juga, PRL. Nah, PRL ternyata bisa jadi komandan untuk mengatur laut. Laut semua diatur, ini sudah dibagi. Bagus sekali. Sekarang nah sama perairan daratan harus ada komandannya. Nah, DJPB harus jadi komandan untuk mengatur ini wilayah, ini pengolahan, konservasi. Nah, itu ya terkait dengan Oku Timur ya. Oku Timur, kita pembahasan ke Oku Timur. Oku Timur ini memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Pertama dari alamnya. Airnya tuh luar biasa bagus ya. Jadi ada sungai, kemudian bisa dibangun sebagai irigasi, kemudian bisa dialirkan ke area kawasan untuk pertanian, di dalamnya area perikanan. Jadi airnya sudah tertata rapi sehingga kawasan itu bisa terbentuk. Makanya bagi para pembudidaya bisa bergabung dalam suatu kawasan, membentuk suatu kampung, kelompok-kelompok kampung patin. Sebenarnya dari dulu itu mereka sudah memiliki kawasan kelompok, sudah bagus, segera diketemukan oleh KKP maka ditetapkan sebagai kampung patin. Nah, dari sisi produksi ya, produksi untuk perikanan Sumsel terutama, ini kita berbicara patin. Patin memang komoditas yang benar-benar bersahabat dengan Sumsel. Jadi rupa-rupanya patin ini cocok di seluruh kabupaten kota di Sumsel ini. Di 17 kabupaten kota Sumsel ini cocok patin ini. Ya, terutama di perairan yang bagus seperti Oku Timur itu. Sehingga pada tahun 2019 produksi patin di Sumsel itu tertinggi di Indonesia. Nah, oleh karena diidentifikasi tertinggi, kemudian KP juga lihat di lapangan, memang nomor 1 produksinya patin di Sumsel untuk tingkat nasional di Indonesia. Dan sampai sekarang sampai sekarang untuk patin ya. Maka kampung patin itu sangat cocok di Oku Timur. Nah, ditambah lagi dengan ditetapkan sebagai kampung patin, maka luar biasa perkembangannya. Artinya dari sisi prasarana, kemudian dari wilayah, kemudian dari pemantauan kualitas air, kemudian dari rutinitas kebersihan kolam, pengamanan, perlindungan kesehatan kolam, itu bisa lebih ditingkatkan
Artinya dengan bantuan untuk kolam bisa dibangun ditambah ya. Ini kan kolam masih nambah-nambah. Ada bantuan ekskavator itu luar biasa itu bisa nambah Bantuan kolam. pakan juga ya Pak, Nah, pabrik kemudian pakan. ya, kemudian untuk kualitas air kan sudah banyak dibantu peralatan. Dan untuk pakannya sendiri justru dibangun pabrik yang medium ya, besar, itu cukup besar lah. Artinya bisa kapasitas 10.000 ton per hari, itu luar biasa besar. Dan tidak bisa dijangkau oleh pakan mandiri yang skala rumah tangga. Yang kebanyakan memang di sana skala rumah tangga. Di samping bantuan dari KKP, mereka juga sudah masing-masing kelompok itu menyediakan sendiri, beli ya? Beli mesin makan sendiri atau ada yang buat, ada yang beli. Nah, sehingga mereka budidayanya relatif maju dan menguntungkan karena pakannya dibantu dengan pakan mandiri. Kalau pakannya mengandalkan pakan yang dari pabrikan, yang beli tidak akan terjangkau ya. Karena harga ya Pak, atau karena apa? Karena memang nanti pada akhir panen itu marginnya sangat sedikit. Biaya yang dikeluarkan untuk beli pakan berarti lebih ke cost ya Pak? Ya, dengan hasil ikannya bukan sedikit, hasilnya banyak, tetapi harganya kalau jadi kurang efisien ya. Jadi walaupun umpama bisa dengan kapasitas produksi yang besar, tetapi ketika pakannya belum bisa pakan mandiri, belum bisa buat pakan sendiri, maka itu akan jauh dari profit, dari keuntungan. Production cost-nya masih terlalu tinggi. Nah, sekarang nih dengan adanya bantuan-bantuan dari KKP terutama untuk pakan ya, pabrik pakan itu sangat membantu untuk kelompok dalam memproduksi, dalam berbudidaya. Nah, cuma permasalahan sekarang ada bahan baku, kemudian ada kepentingan, dan itu yang harus terus dipantau, kemudian diatur, ditata rapi. Karena berbagai kepentingan juga setelah umpama pabriknya ada, ini sekarang berproduksi dengan bagus, itu banyak kepentingan dari A sampai Z itu ternyata bukan untuk kepentingan budidaya saja, untuk kepentingan yang lain. Nah, dalam hal ini perlunya sinergitas dari berbagai stakeholder. Artinya bukan pembudidaya saja ya, bukan dinas kelautan perikanan kabupaten saja, bukan dinas kelautan provinsi saja, tetapi seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya yang bisa membantu. Itu juga perlu terus meningkatkan kinerja dalam hal ini mendukung pembudidaya ya, tetapi dalam sisi produktivitas tetap dipersilakan ke pembudidaya untuk menjual secara bebas. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kepengen untuk mengambil secara individual dengan kepentingan tertentu. Umpamanya ya, kalau berbisnis bebas, dibebaskan ke sistem pasar, itu no problem. Dikhawatirkan kan ada hal-hal tertentu yang menggunakan fasilitas bantuan itu untuk kepentingan individual atau golongan. Nah, dalam hal ini benar-benar diperlukan sinergitas dari pihak-pihak yang berkompeten ya. Dalam arti pemerintah kabupaten juga ya, selain dari dinas itu, maksudnya umpama ada tim pemantau yang luar biasa dari sisi administrasi Bapeda ya, Bapedanya, kemudian tim pemantau dari sisi hasil untuk penjualan industrian, perdagangan kabupaten ya,
Nah ini juga harus terus memantau. Kemudian selanjutnya mungkin untuk ke depan bisa menjadi masalah besar adalah ketika kolam pembudidaya pada saatnya panen raya. Nah, Boleh nggak Bapak nanti ceritakan itu nanti, karena kita akan sampai ke sana. Tapi ada beberapa pertanyaan dasar dulu nih yang pengen ditanyakan. Nanti kita sampai ke sana lagi ya Pak. Nah, kan tadi Bapak sudah menceritakan tentang permasalahannya, potensinya, perkembangan sejauh ini gitu. Hingga sampai Oku Timur ini dijadikan kampung budidaya, salah satu program di DJPB ya. Bapak bisa menjelaskan nggak di balik inisiasi program kampung budidaya di Oku Timur? Sebenarnya kan kalau umpama kita berbicara kepada inisiasi, ya inisiasi itu kan kembali ke pemangku kepentingan mutlak ya. Dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten. Jadi kalau kembali ke inisiasi, memang selain dari ada pas berbarengan dengan programnya KKP, Pemkab Oku Timur pada saat itu luar biasa aktif. Ya, jadi mereka langsung koordinasi dengan provinsi, dengan KKP, kemudian dengan stakeholder, kemudian dengan yang berkepentingan. Dalam hal ini pada saat itu kan yang ngurusin Kampung Patin kan Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Betul. Pada saatnya. Ya. Nah, kalau sekarang kan Direktorat Kawasan dan sekarang masih POI. Masih. Ya. Nah, jadi Pemkabnya aktif ya, aktif mengembangkan Patin dan maju mengusulkan proposal. Ya, jadi ini awalnya memang diajukan oleh Pemkab melalui Pemprov hingga ke KKP, atau dari atau mungkin ada yang lain gitu Pak, atau memang dari Pemkabnya aja ya? Ya, kalau melihat dari rekaman yang saya dapat, yang saya bisa jelaskan, itu memang ada inisiasi semacam semangat dari Pemkab, kemudian mereka buat proposal, kemudian mereka juga CC arsip ke kita, kemudian ajukan proposal ke pusat ke KKP. Gitu. Oke ya. Jadi cukup aktif dari Pemkabnya ya Pak. Tadi Bapak juga sudah sempat singgung terkait stakeholder banyak yang terlibat dalam program kampung budidaya di Oku Timur nih Pak ya. Berdasarkan menurut pandangan Bapak, bagaimana kampung budidaya ini memfasilitasi munculnya tata kelola kolaboratif gitu. Jadi bagaimana kampung budidaya ini memunculkan adanya kolaborasi? Jadi memang semuanya itu bermuara kepada pimpinan yang bisa mengatur untuk di kabupaten ya. Dalam hal ini kan bupati. Betul. Ketika bupatinya semangat untuk kabupaten, maka semua dinas di bawahnya digerakkan ke sini. Satkernya ya Pak? Satkernya, dinas-dinasnya satker. Dalam hal ini umpama ada dinas perhubungan, dinas PU, dinas perdagangan, dinas perindustrian, itu semuanya dikerahkan untuk memajukan Oku Timur dalam kabupaten. Jadi komandonya memang ada di pimpinan tertinggi di kabupaten, di Pak Bupatinya. Makanya semuanya stakeholder bergerak. Ya. Selain tadi yang disebutkan dari pemerintah gitu Pak, ada stakeholder lain nggak? Mungkin dari LSM, mungkin swasta yang juga digerakkan dengan inisiasi dari Bupati gitu? Ya, terutama memang dari pemerintahan ya, dalam ini dinas-dinas. Juga dari swasta, dalam hal ini terutama untuk pendanaan pihak perbankan.
Bisa juga, disebutkan nggak Pak siapa dan apa gitu peran mereka tadi perbankan misalkan dari mana? Kalau saya tidak salah ya, Ya. ada di situ Bank Sumsel, memang bank yang daerah ya. Kemudian ada Bank Mandi, ada BNI, ada saya kurang hafal, tetapi Ya. beberapa bank. Itu yang terkait pendanaan ya Pak. Jadi selama ini kan kalau umpama untuk terkait perikanan ya, invest ke perikanan baik budidaya tangkap, itu bank itu ragu dan takut. Karena nggak bankable dilihatnya. Iya, dimanapun yang perikanan kalau umpama dikasih umpama dana sulit mengembalikan. Nah, Oku Timur ternyata dipercaya, bank itu percaya. Karena apa Pak? Mereka jadi bukan tiba-tiba ujung-ujung percaya, bukan. Mereka pihak perbankan juga mempelajari siklus, mempelajari sejarah, mempelajari sistem mereka. Artinya sistem berbudidaya mereka sudah jauh berjalan sejak mereka mungkin dari umpama dari sekarang yang sudah berkeluarga, dari yang sejak bujang sampai berkeluarga, jadi sudah lama produktifnya stabil. Sehingga menghasilkan hasilnya itu tidak ragu lagi, panen itu sudah menjadikan target yang rutinitas tercapai gitu ya. Jadi dengan melihat sistemnya yang bagus, panennya terus, kemudian mereka masyarakat SDM-nya itu adalah orang-orang yang bisa diatur ya, dalam tanda kutip ya, karena kebanyakan di situ di Oku Timur adalah orang transmigrasi dari Jawa dan Sunda. Orang Sunda banyaknya ya. Saya ke sana juga suka pakai bahasa Sunda. Oh, Bapak orang Sunda. Saya mah orang Sunda asli. Sami atuh Pak. Jadi ya mereka itu dengan SDM-nya yang benar-benar bisa diatur, bisa mau maju, lingkungan yang bagus, kemudian perbankannya percaya, akhirnya dikasihlah sifatnya pendanaan, dipercaya mendapatkan alokasi pendanaan untuk sektor perikanan. Selain tadi istilahnya internal penilaian dari banknya, ada semacam garansi kah atau ada semacam apa ya bentuk dari pemerintah provinsinya terkait tadi spesifiknya untuk pendanaannya finansial dari bank itu kayak semacam jaminan atau apa gitu bahwa kalau invest di industri perikanan di kami, di khususnya di Oku Timur itu akan menguntungkan atau bankable gitu, ada nggak Pak? Kalau sifatnya informasi penguatan himbauan itu dari pihak pemerintah dalam dinas, baik dinas kesehatan provinsi, kabupaten, itu disampaikan ke semua bank untuk semua kabupaten kota. Tetapi banknya sendiri kan terus mempelajari. Jadi yang dipercaya baru Oku Timur. Baru Oku Timur ini ya. Apa karena memang terkait kampung budidaya, program khusus dari KKP juga ada mempengaruhi itu atau enggak? Tidak. Emang dari personal SDM di sana yang sudah bagus. Oke ya, berarti bahkan dari kabupaten kota yang lain pun baru Oku Timur yang dinilai masih sangat baik. Oke. Selain tentang pendanaan, ada hal lain nggak Pak yang digerakkan oleh Bupati untuk memajukan kampung budidaya tadi dari pemerintah, terus pendanaan dari sektor bank, ada stakeholder lain nggak yang di engage untuk memajukan kampung budidaya di Oku Timur? Ya ini kan semacam ada dua pilihan. Kalau Oku Timur itu sama-sama bagus ya, perikanan bagus, perikanan bagus. Jadi pemerintahnya ini kadang
apa ya, mau untuk keperikanan ini. Tapi ya nanti pertanian gimana ya, akhirnya dengan dinas masing-masing, artinya kan dinas dinas kabupaten, dinas perikanannya, kemudian dinas pertaniannya, dibagi lokasi, area lokasi. Jadi ini kawasan untuk perikanan yang dikasih, kemudian juga pertanian dikasih, sehingga berbagi. Jangan sampai ada berebut. Kalau nggak diatur seperti itu, ada tiba-tiba dari pertanian yang mau jadi perikanan. Nanti kan kalau mau perikanan semua habis juga tuh sawahnya tuh. Makanya harus dibatasi. Jadi ada pengaturan dari pihak dalam hal ini pimpinan setempat bupati untuk mengatur bahwa pertanian perikanan berjalan sama untuk saling mendukung. Seperti itu. Pertanian dan perikanan. Ada stakeholder lain nggak Pak yang diajak Bupati untuk ikut kerjasama di kampung perikanan budidaya? Mungkin dari perusahaan swasta kah, atau dari CSR atau apa gitu? Ada Pak? Atau kalau di Sumsel kan memang yang jenisnya swasta atau CSR itu ya dari perbankan tadi, ada juga CSR-nya ke sana. Ya, kemudian ada juga yang Sumsel itu ada Pusri ya, kemudian ada Pertamina. Tapi semuanya juga mau mendukung ke arah sana. Jadi mereka aktif untuk memberikan kontribusi dengan kemampuan masing-masing. Jadi mereka memang sudah melihat yang lain bisa kontribusi, mereka juga kalau diminta memberikan kontribusi juga, walaupun tidak umpamanya sebesar apa yang mungkin diajukan, umpama proposal maju sekian, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, menjadi berdasarkan kemampuan masing-masing tetap kontribusi. Ada semacam alasan spesifik nggak Pak, kenapa stakeholder yang tadi disebutkan diikut sertakan dalam program kampung budidaya ini? Ya karena kan ini programnya unggulan, bukannya saja sebenarnya program unggulan kabupaten, tapi secara bersamaan merupakan program unggulannya Menteri KKP. Jadi dengan dasar program unggulan itu, dengan terbukti, apalagi kalau umpama setelah ini ya, setelah ditetapkan, kemudian ada beberapa bantuan yang sifatnya yang luar biasa besar seperti ekskavator itu kan, itu mereka memberikan pertimbangan, wah ini luar biasa, berarti kan menjadi salah satu fokus dari kabupaten. Kemudian Pak, lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Tadi disebutkan sudah macam-macam stakeholder yang diajak untuk ikut serta dalam program kampung budidaya di Oku Timur ini Pak. Apakah ada semacam pengaturan, protokol, aturan atau institusional yang dibentuk untuk kolaborasi ini dilakukan gitu Pak? Nah kalau itu belum ada semacam peraturan khusus yang mengatur supaya semuanya ikut kontribusi membantu, tidak ada aturan khusus, tidak ada. Cuma sifatnya himbauan pada saat mereka mungkin dipanggil rapat, kemudian pertemuan, ini ada program tolong bantu, gitu. Jadi tidak dibuatkan peraturan khusus.
Nggak ada peraturan khusus. Tapi secara internal, karena tadi Bapak juga sebutkan dinas-dinas yang ada di bawah Pemda provinsi, apakah ada semacam timja atau tim kerja gitu yang dibentuk, atau peraturan bupati terkait kampung budidaya gitu, ada Pak? Timja khususnya untuk kampung budidaya setelah ditetapkan ya Pak? Kalau untuk di kabupaten saya tidak begitu hafal ya, karena memang itu udah wilayahnya kabupaten kota. Tetapi pada level provinsi tidak ada. Sifatnya hanya kita mendukung program Kementerian Kelautan Perikanan dengan SK yang sudah ditetapkan oleh Menteri, maka kita menghimbau, kemudian kita juga memantau dan membimbing, membina dengan melakukan pemantauan atau perjalanan yang dilakukan ke Kabupaten Oku Timur. Dengan kita memberikan pembinaan berdasarkan ketetapan SK dari Pak Menteri, mereka bisa berjalan dengan baik. Jadi di tingkat provinsi tidak ada SK khusus, tidak ada peraturan yang sifatnya dibuat khusus untuk mengarahkan ke Kabupaten Oku Timur. Kalau ini Bapak mungkin pernah pernah sempat tahu nggak Pak dengan ini? Sebentar, saya kebetulan Bapak pernah ketemu dengan Pak Eki yang dari POI, apa sih, pernah ketemu Pak? Belum ya. Ini ada SK ini saya dapat dari Pak Eki yang dari POI. Apa Bapak pernah lihat SK-nya itu? Kabupaten ya. Ya. Ini saya belum pernah lihat, belum juga diarsipkan CC ke kami. Jadi ini kan tentang lokasi kabupaten dari pihak Pemkabnya ya, untuk penetapan lokasi. Saya belum lihat ini sebelumnya, artinya saya tidak juga meminta dasar untuk kampung Kabupaten Oku Timur menjadi kampung Patin, karena saya cukup dengan SK Menteri yang ditetapkan sebagai kampung Patin, salah satunya Oku Timur. Salah satunya Oku Timur. Jadi Bapak belum pernah lihat yang SK itu ya, yang ditanda tangan Pak Bupati? Belum pernah. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi menurut pandangan Bapak, dari banyaknya stakeholder ini, Bapak melihat perlu ada pengaturan nggak untuk interaksi si kolaborator ini semuanya supaya kolaborasinya bisa berjalan dan program kampung budidaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Bapak melihat ke arah situ nggak? Kalau ke depannya memang harus ada semacam SK tim pengelola. SK tim pengelola. Pengelola kampung Patin, artinya kampung Patinnya nih sudah ada nih. Jadi yang berhak mengelola, siapa berbuat apa itu siapa aja, kayak itu. Ini harus itu, karena untuk menghindari hal-hal yang terjadi ketika ada permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan teknis maupun non teknis, permasalahan budidaya maupun permasalahan pendanaan. Itu harus itu untuk kedepannya. Jadi Bapak juga nggak melihat SK yang ditandatangan Pak Gubernur khususnya yang terkait kampung budidaya yang tadi saya tunjukkan itu belum berjalan bahkan ya Pak, atau? Kalau SK itu saya kalau baca selintas sebagai SK penetapan, artinya menunjuk dan menetapkan, dan belum berbicara sebagai SK pengelola. SK pengelola. Jadi kalau pengelola itu kan dari mulai ini yang mengelola benihnya itu ya diserahkan ke siapa aja yang mengadakan benih ini. Jangan sampai umpama
ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Di sana itu kan banyak UPR. Iya betul Pak. UPR itu umpama ya, jadi takutnya walaupun memang tidak terjadi, takutnya suatu saat ada semacam personal iri si ini dengan si ini. Jadi yang dimasukkan untuk kampung batin si ini aja atau grup ini aja. Terus umpama untuk pakan ini, ternyata pakan yang bagus ini, pakan yang dari ini nih sudah dari yang pabrikan ini, ini nih untuk kelompok, kan itu banyak kelompok tuh. Betul Pak. Kelompok, jadi kampung batin banyak kelompok. Ini kelompok ini aja nih kasih, oleh karena ini kan ada keterkaitan persaudaraan, keterkaitan grup, keterkaitan famili. Pengaturan seperti itu teknis. Pengaturan teknis ya Pak. Jadi mulai dari pengaturan benih, pengaturan pembagian benih, penyebaran benih ya, sumber benih itu dari mana, dari UPR itu atau kekurangannya ngambil dari mana, itu juga harus diatur. Karena kalau umpama ngambil sembarang dari luar itu juga akan merusak nanti. Tiba-tiba ngambil benih yang jelek, salah, nah itu akan merusak. Kemudian umpama setelah masuk ke operasional, jadi ada kan keperluan pakan starter dari mana. Starter itu kan dari pabrikan tetap. Pabrikan itu walaupun starter sedikit, tetapi dengan sekian banyak kolam itu banyak juga. Sehingga keperluannya pada produsen pakan tertentu. Nah umpama ada seseorang yang memanfaatkan ini kan keuntungannya akan besar itu. Nah itu yang harus diatur. Kemudian dari pakan mandiri juga, setelah ada pakan yang 10 ton itu per hari itu, jangan umpama ini satu kelompok ini aja, kelompok itu aja, kemudian tidak dibagi, kemudian tidak diratakan pembagiannya. Kemudian ketika proses setelah panen itu luar biasa. Panen umpama ya, ini kan bisa diatur panen. Kamu panen nih sekarang harga bagus, tahu-taunya harganya jelek. Nah karena informasinya ya gimana kalau mau udah panen tetap dijual. Umpama ada yang informasikan harga itu ya, semula diinformasikan harga bagus, tetapi pas saat dipanen harganya jelek. Nah setelah dia panen baru grup yang ini yang panen. Nah jadi pengaturan teknis itu harus. Menurut Bapak pengaturan teknis ini pihak-pihak mana aja ya yang seharusnya diajak untuk ikut serta dalam dalam kelembagaannya gitu? Yang nomor 1 Dinas Kehutanan Perikanan provinsi atau kabupaten. Nah, itu udah masuk ke kabupaten. Dinas Kehutanan Perikanan kabupaten. Nomor 2-nya UPR artinya sumber benih. Nomor 3-nya itu produksi penghasil pakan mandiri seluruhnya dan pakan mandiri yang medium. Nomor ketiga adalah yang grosir, pendatang yang pakan starter, penyedia supplier pakan starter itu kan yang awal, karena itu masih agak relatif sulit. Karena yang dihasilkan pakan yang sudah besar. Nah kemudian pakan alami itu kan ada yang sudah bisa di sini, banyak yang sudah bisa. Maksudnya itu ketika pembenihan pakan alami ini ya diatur, si ini aja jangan. Tapi semua kalau yang belum bisa ya harus diajarin ya. Kemudian pengepul kemudian sekaligus pasar di agen-agen pasar di Palembang. Ada juga yang ke Palembang provinsi. Kemudian koperasi karena di situ sudah berjalan koperasi yang cukup bagus dan bahkan sebagai koperasi teladan di tingkat nasional. Nah setelah itu jangan lupa tokoh-tokoh masyarakat termasuk di dalamnya harus terlibat
dari bupati itu harus itu langsung. Bupati, kemudian asisten yang membidangi perekonomian, dalam ini yang biasanya asisten 2, kemudian Bapeda. Bapeda ya. Bapeda. Karena Bapeda harus bisa merencanakan ketika ada hal-hal yang di luar jangkauan, perencanaan harus bagus terkait dengan perencanaan benih, perencanaan pakan, perencanaan pabrik, perencanaan pasar. Oke. Kalau yang lainnya yang tadi ada pihak lain yang Bapak sebutkan kayak misalkan dari perbankan, terus kemudian dari mana lagi tuh Pak tadi yang disebutkan dari pihak swasta kayak Pustri, Pertamina, kan itu juga artinya mereka punya peranan yang cukup penting dalam kampung budidaya. Apakah masuk juga ke tim pengelola ini nggak menurut Bapak seharusnya? Tidak. Nggak usah ya. Jadi untuk karena dia hanya sebagai asupan dana ya, tidak bisa dia mengatur teknis. Oke. Yang di sini harus teknis. Harus yang teknis khususnya menurut Bapak ya. Ini kan terkait teknis untuk yang spesifik yang istilahnya mereka bekerja langsung gitu ya Pak untuk di di produksi patinnya itu di kampung budidaya Paku Timber. Nah untuk stakeholder yang lain yang tadi disebutkan juga menurut Bapak seharusnya ada nggak sih bentuk kerjasama yang dilembagakan atau quote on quote ya Pak dilembagakan atau diatur gitu Pak secara institusional supaya bisa sejalan, bisa satu pemahaman, bisa sama-sama bergerak ke arah yang sama gitu Pak. Mungkin kalau umpama pada saatnya nanti pada saat nanti ketika ini berbicara ketika hasil itu ketika berbicara hasil perlu ada tim pengelola hasil perikanan khusus ya. Tim pengelola hasil. Karena hasil ini nanti harus berbicara atau harus beraksi ketika melihat produk yang kurang. Artinya produk yang kurang itu kan umpama dagingnya nih ya, sekarang daging patin umpama ada yang kabarnya masih bau tanah. Kualitasnya berarti Pak ya, itu problem. Kemudian ada yang dagingnya itu katanya merah atau kuning, kan yang bagus yang putih. Nah, kemudian kita beberapa sebelum COVID itu kan sudah ada inisiasi dari pihak-pihak penjual yang mau ekspor. Nah sekarang mungkin akan dilanjutkan lagi mau ekspor. Nah, maksudnya ditelusuri lagi apakah bisa dilanjutkan. Ya kalau bisa, kalau memang ditelusuri sudah bisa, memang harus bisa ekspor ke Mekah Madinah untuk patinnya untuk bahan ke Arab ya Pak. Arab Mekah Madinah. Jadi bahan baku makanan di sana kan selama tempoh hari saya di sana patin tiap hari patin. Tapi patinnya rupa-rupanya bukan dari Indonesia, patin dari Thailand, patin dari Vietnam. Ya, betul. Nah oleh karena itu memang diperlukan ya tim pengelola hasil. Itu juga harus dibentuk Bapak melihatnya ya. Harus, karena ketika suatu produk yang sudah tidak terserap oleh pasar lokal maka itu harus diatur. Oke. Pak, kalau misalkan Bapak sudah punya kayak semacam visi gitu bentuk-bentuk kerjasama, kolaborasi, sinergi yang perlu dibentuk, Bapak melihatnya sinergi yang sekarang itu seperti apa sih dan apa bentuk sinergi yang dilakukan gitu? Kalau sekarang memang masih sifatnya lokal. Jadi artinya masih internal dari kabupaten. Kemudian pasarnya juga masih lokal di provinsi Sumsel dan sekitarnya. Nah, sampai saat ini masih fine aja, masih cuma memang ini kan terus meningkat, produksi terus meningkat. Ketika produksi meningkat sampai tertentu tidak terserap, itu akan sangat merugikan karena harganya akan jatuh. Dan ketika tidak bisa
diatur, tidak bisa dikelola, Ya. maka akan merugikan, sangat merugikan. Sangat merugikan ya Pak. Iya. Jam berapa sekarang? Sekarang 10.52. Bisa satu ya, bisa satu pertanyaan lagi atau Bapak mau sekarang aja? 10.52 berarti ya harus berangkat ya. Harus berangkat sekarang. Pak boleh satu pertanyaan ini lagi boleh, nggak? boleh. Nanti yang ininya lanjut nanti ya Pak. Ini pertanyaan yang tadi terkait yang tadi juga Pak. Bapak melihat adanya tantangan atau peluang untuk meningkatkan prosedur institusional untuk kolaborasi di kampung budidaya ini nggak Pak? Ya kalau tantangan itu melihatnya ada tantangan ya, karena memang semacam apa namanya tuh, kolaborasi itu harus memang. Cuma tetapi sampai saat ini mereka belum menyadari ini adalah suatu kebutuhan, suatu kepentingan. Mereka tuh siapa Pak? Bapak kan dari pihak pemerintah atau siapa? Artinya dari pihak-pihak yang dalam ini bertanggung jawab teknis, pelaksana, langsung pelaksana ya, kalau kami sebagai pembina. Jadi provinsi kan pembina kabupaten kota. Ini pelaksana kabupaten, artinya yang sebagai kabupatennya, kemudian sebagai masyarakatnya, SDM-nya, sampai sekarang masih fine karena sangat menguntungkan, masih oke. Ini harus diantisipasi dalam jangka panjang. Siapa seharusnya penggerak itu Pak untuk bisa untuk bisa ya karena spesifiknya ke prosedur kolaborasi antar institusi ini ya Pak, siapa sebetulnya yang harus menginisiasi ini? Jadi kembali kalau kita berbicara di daerah, kabupaten kota, provinsi, memang yang harus inisiasi yang paling pertama untuk pemerintah daerah adalah provinsi, dalam hal ini gubernurnya. Gubernurnya itu dengan Pemkab ya, dalam hal ini bupatinya. Jadi ini kedua dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi di daerah ya. Bisa membuat kebijakan yang sangat menguntungkan, yang sangat bermanfaat, yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh instansi di bawahnya. Jadi ketika umpama nih dari Pak Gubernur dengan Pak Bupati instruksi urus ini, sudah yang berjalan di bawahnya berjalan gitu. Kalau misalkan koordinasi atau itu dengan pusat gitu Pak, karena kan ini terkait dengan program yang diinisiasi oleh KKP dalam hal ini ya, perlu ada juga masih pengaturannya Pak? KKP itu sifatnya sebagai apa namanya tuh lembaga atau bapak yang mengingatkan. Jadi controller ya Pak? Ya. Jadi sebagai bapak yang mengingatkan. Jadi memang KKP ini dalam hal ini bisa menjangkau seluruh area provinsi seluruhnya, bisa menjangkau, bisa melihat, bisa memantau, bisa membaca, bisa menyimpulkan. Dalam ini nanti bentuknya ketika akan ada aba-aba lampu kuning, itu harus mengingatkan sifatnya. Itu harus, karena inisiasi kan programnya dari KKP. Program unggulan KKP ya, itu harus semacam peringatan atau mengingatkan, sifatnya surat yang sifatnya mengingatkan. Karena kalau untuk masuk di dalamnya nggak bisa. Ya Pak ya. Tapi memang rumah tangga sendiri. Kalau sifatnya mengingatkan bersurat itu wajib dari KKP. Karena kalau dari daerah ketika ada peringatan atau sifatnya surat resmi dari KKP itu sangat diperhatikan. Oke. Pak, ini pertanyaannya saya
selesaikan sampai sini dulu nih Pak ya kan, karena terkait juga dengan Bapak harus cepat-cepat ke bandara. Mohon berkenan Pak, nanti mungkin saya hubungin lagi untuk wawancara. Untuk wawancara wawancara lanjutan ya Pak. Terima kasih. Sebentar ya, untuk yang sekarang ini saya stop dulu ya Pak. Terima kasih. Ini saya bisa wawancara dengan siapa namanya tadi? Saya Wida Widiati dari Universitas Wageningen. Salah bacanya. Ada namanya. Ya, ini Pak Wida Widiati. Wawancara dengan Wida Widiati. Ya, betul. Ya, dari Wageningen University. Wageningen University dan Research. Iya. Susah bacanya ini. Dari program studi aquaculture dan manajemen sumber daya kelautan dari Belanda. Pak boleh saya ya foto dulu sebentar di sini?